Halo, welcome to my YouTube channel. Kali ini videonya nggak nyanyi, videonya bukan video cover, tapi aku mau jawabin pertanyaan dari teman-teman yang penasaran tentang pendaftaran Nusantara Sehat. Karena mungkin buat teman-teman yang belum tahu, saat ini aku lagi ikut Nusantara Sehat, program dari Kemenkes, yang mana aku mengikuti Nusantara Sehat tuh yang team base. Terus penempatannya saat ini di Papua Barat, di Kabupaten Tambrau, dan kontrak kerjanya adalah 2 tahun. Jadi Nusantara Sehat itu adalah salah satu program dari Kemenkes yang masuk dalam penugasan khusus, dimana nanti kita tuh ditempatkan di daerah-daerah pedalaman. Nah, nanti Nusantara Sehat ini ada 2 bentuk, jadi ada 2 version, tuh yang team based dan juga individual. Nah, saat ini aku mengikuti NS atau Nusantara Sehat yang team based. Nah, mungkin langsung aja ke pertanyaannya ya. Aku agak awkward nih karena belum pernah ngupload Q&A kayak gini yang tatap muka langsung di YouTube. Jadi maafkan ya kalau sedikit-sedikit ya ada yang gitu, agak lemot-lemot. Oke, langsung ke pertanyaan pertama. Jadi dia ini dari Erika Nurfatma Putri. Pengen tahu gimana proses dari awal masuk NST dan gimana kegiatan sehari-harinya. Dan kegiatan yang Kesmas tuh kesehatan masyarakat ya. Oke. Kalau proses awalnya maksudnya mungkin pendaftarannya ya. Jadi kalau Nusantara Sehat itu semua proses pendaftarannya itu dari websitenya Nusantara Sehat. Kalian tinggal pergi ke websitenya Nusantara Sehat, yaitu di nusantarasehat.kemkes.go.id. Kemudian nanti kalian sign up di sana, kalian buat akun. Nah, waktu kalian buat akun di situ kalian bakal melengkapi berkas-berkas, yang mana berkas-berkas itu adalah syarat kelengkapan administrasi ketika kalian mendaftar Nusantara Sehat. Jadi ketika pendaftaran nanti dibuka, berkas-berkas yang sudah kalian upload saat kalian membuat akun itu akan otomatis dimasukkan ke dalam seleksi administrasi gitu. Jadi aku kemarin sebelum ada pembukaan pendaftaran itu aku sudah buat akunnya. Jadi aku sudah buat akunnya, kemudian aku upload berkasnya karena jujur menurutku itu banyak banget. Apalagi kalau yang lulusnya udah mungkin ada jeda 1 tahun, 2 tahun, berkas-berkasnya kan mungkin harus nyari dulu gitu. Jadi harus dipersiapkan banget. Jadi lebih bagus atau lebih baiknya adalah kalian membuat akun di website Nusantara Sehat itu sebelum pembukaan pendaftarannya dimulai. Begitu. Terus tadi kegiatan sehari-harinya. Nah, kalau kegiatan sehari-hari maksudnya ketika ketika di penempatan mungkin ya maksudnya ya. Mungkin tergantung dari daerahnya ya. Jadi nanti tuh Nusantara Sehat nih dibagi penempatannya dalam 2 jenis kategori tempat. Ini aku bicarain tentang Nusantara Sehat yang team base. Jadi ada daerah yang terpencil sama yang daerah sangat terpencil. Nah, untuk daerah penempatanku saat ini adalah daerah yang terpencil. Itu nanti ada kriteria yang tertentu dari Permenkes berapa, begitu dia tuh ada penentuan atau kriteria daerah mana yang masuk terpencil, daerah mana yang termasuk sangat terpencil. Menurut aku sih yang paling berbeda banget itu adalah dari aksesnya, kemudian dari kondisi jalannya. Jadi dari kabupaten atau daerah kota terdekat menuju daerah penempatannya itu akses jalannya seperti apa, sudah beraspal atau belum, atau harus melewati sungai, laut, atau harus naik ke gunung gitu. Jadi ada berbagai macam jenis tempat yang nanti akan dijadikan lokus itu adalah daerah penempatan dari Nusantara Sehat yang team base. Untuk saat ini yang aku bicarakan yang team base. Kemudian untuk kegiatannya, karena daerah penempatanku adalah di daerah gunung, tapi sebenarnya dia itu juga di tepi pantai gitu. Jadi agak sulit dia gambarin demografinya. Tapi yang jelas kalau aku mau ke Manokwari atau ke kota terdekat tuh aku turun gitu. Jadi aku kondisinya di atas kan ya, di atas. Tapi di tempat rumah dinasku dan juga di puskesmasnya itu ada di rawa-rawa. Jadi ada di belakang rumah itu udah pantai gitu, udah laut. Jadi ada di tepi pantai, jadi kondisinya panas, kering. Tapi pohon gitu-gitu masih banyak, lumayan banyak. Kalau di daerah pedesaan pasti lebih ini kan juga udaranya, weathernya tuh masih masih bagus. Gitu. Kalau kegiatanku sehari-hari berhubung di sana juga tidak ada mall yang pasti kan, terus tidak ada
toko, warung gitu. Jadi tempatku tuh nggak ada warung, pasar ada tapi pagi, dan isi pasarnya itu tidak seperti yang kalian bayangkan lah. Mungkin tidak seperti yang aku bayangkan ya, terutama karena aku kan dari Malang. Walaupun Malang bukan yang kota besar, tapi di Malang pasar yang aku tahu adalah seperti A gitu kan, yang lengkap. Maksudnya kalian cari protein, sayur, kemudian bahan makanan pokok, kemudian peralatan yang seperti apa namanya, peralatan masak dan sebagainya itu ada gitu kan kalau di pasar yang kita tahu. Tapi di tempat penempatanku ini tidak sama sekali. Pasarnya hanya berisi sayur, kemudian sayurnya itu mungkin opsinya seputar bayam, kangkung, kemudian caisim, kemudian ada beberapa sayur yang aku nggak tahu namanya, baru tahu adalah ketika aku di sana gitu. Kemudian mungkin sometimes ada terong, tomat, bawang, tapi bawang itu nggak selalu ada. Kemudian rica, jadi sana lombok atau cabai rawit itu bilangnya rica, itu ada. Terus udah kayak cuman itu aja. Jadi isinya istilahnya itu adalah pasar itu pasar sayur gitu, karena isinya adalah cuman sayur gitu. Terus kegiatan sehari-hariku adalah tentu saja bekerja. Karena Nusantara Sehat itu, jangan lupa ya, penempatan Nusantara Sehat itu adalah di FKTP atau Fasilitas Kesehatan tingkat pertama. Jadi ada di Puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat. Di Puskesmas itu masuknya pagi yang pasti, kemudian Senin sampai Sabtu. Kemudian berhubung tidak ada warung dan tidak ada yang berjualan, apalagi mas-mas, bapak-bapak yang jualan di motor tuh apa sih namanya? Ya, yang jual sayur keliling tuh juga nggak ada. Jadi kita tiap hari tuh masak sendiri, ada jadwalnya gitu. Kemudian kita bersihin rumah, ada jadwalnya juga. Kemudian baru mandi, cuci baju, kemudian sarapan bareng, baru kita berangkat kerja. Gitu. Kegiatannya gitu-gitu aja sih. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Kak, bedanya NS team base dan individu dalam prosesnya seperti apa, alurnya bagaimana? Dari Wulan SRYN. Bedanya NS team dan individu adalah yang paling utama dia bentuknya tim. Kalau NS team, kalau individu dia sendiri gitu. Jadi per profesi. Kalau misalkan NS team kayak aku nih, dia minimal terdiri dari 5 profesi atau 5 orang. Bisa sampai 8, bisa sampai 9. Setahu aku ya. Kalau kelompokku sendiri itu 8 orang. Dan 8 orang itu profesinya beda-beda, tidak ada yang double gitu, double profesi. Satu profesi satu orang. Jadi aku ada dokter gigi, ada dokter, kemudian ada apoteker, ada ahli gizi, ada perawat, ada bidan, ada analis ATLM, kemudian yang satu lagi kesmas. Bisa ada lagi juga kesling gitu. Nanti tergantung di puskesmas yang akan ditempati itu membutuhkan tenaga kerja, tenaga medis yang apa begitu. Jadi kalau NS team ada juga yang cuma 4 orang, 5 minimal 5 orang, tergantung profesi yang dibutuhkan di puskesmas itu apa. Kalau individu yang pasti sendiri. Jadi kalau misalkan individu bedanya adalah yang kedua, penempatannya bisa memilih sendiri mau ditempatkan di puskesmas di daerah mana begitu. Kalau NS team yang aku ikutin, Nusantara Sehat team base yang aku ikutin tuh tidak bisa milih penempatannya ya. Jadi kayak misalkan aku sekarang tuh ditempatin di Tambrau Papua Barat bukan karena pilihanku sendiri, tapi karena memang sudah ditempatkan oleh Kemenkesnya dapat di Papua Barat, Kabupaten Tambrau. Kalau misalkan yang individu itu nanti bisa milih. Jadi saat pendaftaran, kalian bisa pendaftaran di tahap keberapa. Kalau tidak salah setelah seleksi administrasi itu kalian bisa memilih mau mengambil misalkan ETT, puskesmas, bla 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 gitu. Jadi kelebihannya NS individu adalah itu. Itu adalah perbedaan yang kedua. Kemudian yang ketiga apa ya? Jumlah orangnya beda, penempatannya bisa milih. Oh, mungkin dari segi laporannya, sepengetahuanku kalau misalkan NS individu itu dia laporannya sama dengan NS team, tapi dia tidak membuat suatu program inovasi.
Kalau misalkan yang Nusantara Sehat Tim, itu kalian harus membuat suatu program inovasi yang mendukung program esensial dari puskesmasnya dan dilaksanakan dalam kurun waktu 2 tahun ketika bertugas. Jadi ada capaian yang harus istilahnya kita target gitu. Selama 2 tahun itu kita harus mencapai program yang udah kita canangkan itu tadi, program inovasi. Kalau dinas individu kalau tidak salah sih tidak membuat program inovasi ya. Jadi memang bertugas sesuai bidangnya di puskesmas yang sudah dipilih, yang memang membutuhkan profesi tersebut, begitu. Alurnya bagaimana? Alur pendaftarannya sama. Jadi yang tadi harus buat akunnya dulu, kemudian nanti ketika pendaftarannya dibuka langsung pilih aja NS Tim atau NS Individu, tinggal diklik, kemudian nanti ngikutin aja tahapannya. Kemudian cara daftar dan tesnya Nusantara Sehat apa saja Kak? Cara daftarnya udah terjawab ya. Ini dari Disha Cita _ tesnya itu tadi ada seleksi administrasi kan yang pertama. Jadi setelah buat akun, berkas-berkasnya udah diupload, ketika pendaftarannya dibuka, kalian bisa langsung pilih di situ mau ikut Nusantara Sehat Tim base atau yang individual. Setelah itu kalian akan diseleksi berkas-berkasnya, lalu nanti ada pengumumannya apakah lolos tahap 1 atau tidak, begitu. Ketika kalian lolos, kalian akan dilanjutkan ke tes berikutnya, yaitu adalah psikotes, diskusi, dan juga wawancara interview oleh orang dari Kemenkes, kemudian dari organisasi profesi sesuai profesi kalian. Nah, untuk seleksi administrasi ya seperti biasa ya, berkas-berkasnya dilengkapi, nanti dilihat mungkin dari nilainya ya, dari transkrip akademik, kemudian pengalaman kalian di luar akademik, organisasi, kepanitiaan ya, seperti pada umumnya ya. Kemudian kalau misalkan psikotes itu juga teman-teman pasti udah familiar juga. Setelah psikotes itu ada diskusi. Nah, diskusi itu nanti teman-teman akan dibagi jadi beberapa kelompok sementara. Itu kelompoknya bisa berbeda-beda ya tiap tahun, bisa terdiri dari profesi yang sama, bisa juga beda profesi dikelompokkan jadi satu tim. Nah, nanti ketika kalian sudah dalam satu tim atau satu kelompok Zoom meeting gitu kan, kita virtual ya. Jadi kemarin lewat Zoom, ketika sudah memasuki kelompoknya masing-masing, kalian akan dikasih skenario. Skenarionya itu berupa case tentang isu kesehatan saat itu gitu, yang mungkin membutuhkan istilahnya pendapat dari teman-teman secara medis gitu. Jadi nanti kalian dikasih skenario, kalian di situ diberi kesempatan untuk menyampaikan opini, kemudian pendapat kalian, apa yang kalian tahu. Kemudian nanti di situ bakal ada fasilitator yang mengamati jalannya diskusi dan juga memberi nilai kan pastinya ya. Nah, di situ kalian akan melakukan brainstorming. Kalian bisa mengutarakan pendapat kalian sesuai dengan skenarionya, sesuai dengan prior knowledge kalian, dan nanti akan saling ada feedback gitu antar satu tim, antara si A, si B, dan si C. Bagaimana kalian menanggapi pendapat teman kalian, bagaimana kalian mendengarkan pendapat dari teman kalian yang sedang berpendapat, kayak gitu. Jadi diskusi FGD. Setelah diskusi nanti akan dilanjutkan dengan wawancara, interview. Terus pertanyaan yang berikutnya dari Cekinan, apakah butuh psikolog ya Kak di Nusantara Sehat? Sejauh ini belum ada ya, tapi mungkin nanti kedepannya bisa jadi ada. Kalau mau tunggu aja dan update terus di websitenya Nusantara Sehat. Pokoknya semua tentang Nusantara Sehat itu lengkap ada di websitenya nusantarasehat.kemkes.go.id. Ikutin terus aja kalau memang berminat di Nusantara Sehat. Kemudian yang berikutnya dari This It Love. Seandainya ada pembukaan CPNS tahun depan Kak, apakah NS Tim bisa ikut daftar CPNS juga? Bisa. Jadi Nusantara Sehat itu kan sistemnya dia kontrak ya, kontrak kerja adalah 2 tahun. Ketika kalian menyatakan kalian setuju untuk mengikuti pembekalan Nusantara Sehat, ada beberapa term and condition yang harus kalian pahami dan kalian ikuti. Salah satunya adalah kalian tidak boleh mengundurkan diri ketika kalian sudah
tanda tangan surat pernyataan tersebut gitu. Ketika sudah masuk dan kalian kan tidak boleh nih mengundurkan diri untuk alasan apapun, ada syarat, ada salah satu term yang menyatakan kalau kalian bisa berhenti dari dari Nusantara Sehat untuk mereka yang keterima di CPNS, tes CPNS gitu. Jadi semua alasan lain kan tadi nggak boleh nih mengundurkan diri, kecuali ketika kalian keterima CPNS. Jadi itu adalah satu pengecualian. Kalau misalkan buat teman-teman yang udah masuk, udah tanda tangan tuh tadi surat pernyataannya, udah paham tentang term conditionnya, kan itu surat pernyataannya bermaterai juga ya teman-teman ya. Itu kalian mengundurkan diri, kalian bakal ada dendanya. Gitu. Untuk lebih jelasnya nanti ketika kalian udah masuk pasti bakal dijelaskan. Tapi yang jelas kalian tidak bisa mengundurkan diri ketika kalian sudah tanda tangan surat pernyataan menyetujui mengikuti pembekalan dan mengikuti NS tim atau individu batch sekian gitu. Tapi untuk CPNS itu pengecualian, itu bisa misalkan belum 2 tahun keterima tes CPNS kemudian keterima, itu kalian bisa berhenti dari program Nusantara Sehatnya. Tapi alurnya seperti apa, terus bagaimana prosedurnya mengajukan mundur dari Nusantara Sehat dan sebagainya, itu yang aku kurang tahu karena kebetulan aku baru masuk. Ini baru jalan 3 bulan mau 4 bulan, jadi aku juga tidak ada niat untuk tes CPNS sejauh ini ataupun berhenti atau mengundurkan diri dari Nusantara Sehat sebelum masa kerjaku berakhir. Rencananya sih aku akan sampai selesai. Begitu teman-teman. Oke, tadi udah jawab beberapa pertanyaan dari questions box yang udah aku taruh di Instagram story. Terus aku sekarang juga mau jawab beberapa pertanyaan yang sempat masuk di DM. Jadi beda sesi gitu ya. Sekarang aku mau jawab pertanyaan dari teman-teman yang lebih khusus gitu, lebih spesialisasinya adalah mengenai masyarakat di tempat aku bertugas, yaitu di Amberbaken, Kabupaten Tambrau, Papua Barat. Yuk langsung ke pertanyaan yang pertama. Kalau nginang tuh katanya bikin gigi kuat, bener gak sih dok? Ada lagi dari Gusti_malu. Tapi mitos apa fakta kalau kata mereka ketika mereka nyeri atau makan sirip pinang gigi mereka tuh semakin kuat? Menurut aku ada yang mitos, ada juga yang fakta. Jadi tergantung. Kalau misalkan nih lihatnya, tadi kan dibilang bikin kuat. Terus yang pertama tadi juga nginang tuh katanya bikin gigi kuat. Kalau misalkan menginang tapi dia tetap sikat gigi rutin, caranya betul, waktunya betul, bisa jadi proses menginang ini dia memperkuat kondisi gigi dan mulut kita. Tapi masalahnya adalah ketika masyarakat di sana itu menginang, makan buah pinang, sirih dicampur dengan kapur setiap hari tuh bisa mengonsumsi lebih dari 5 kali nih. Tapi tidak diimbangi dengan kebiasaan sikat gigi yang rutin dan dengan cara yang betul. Itu pasti menyebabkan kerusakan. Jadi kerusakan yang ditimbulkan itu akan lebih tinggi atau lebih terlihat jelas dibandingkan manfaat dari kebiasaan menginang yang mereka lakukan. Jadi sebenarnya menginang itu menurut aku pribadi, kalau aku baca-baca jurnal dan juga beberapa referensi itu tidak masalah gitu untuk dilakukan. Masalahnya adalah ketika melakukan itu secara rutin dan terus-menerus bertahun-tahun, tapi tidak diimbangi dengan kebiasaan sikat gigi yang rutin dan benar. Karena kandungannya sendiri itu sebenarnya dia mempunyai beberapa zat kimia yang sifatnya antibakteri. Ketika kalian sikat gigi rutin, kemudian kalian tambahkan dengan obat kumur kan juga efeknya yang dicari adalah antibakterinya kan. Digantikan misalkan dengan kebiasaan menginang. Nah, itu tidak masalah sama sekali sebenarnya, justru bagus mungkin. Dan bisa bikin gigi kuat atau tidak itu sebenarnya depend ya. Sebenarnya secara alami memang gigi kita itu akan terangsang semakin apa ya istilahnya, semakin terbiasa dengan makanan yang
makanan yang alot atau keras seperti keripik begitu, kemudian yang alot tuh ya mungkin sama sih seperti pinang gitu kan, dia kan ada serat-seratnya, itu akan melatih gigi kita untuk lebih apa ya istilahnya, lebih kuat memang secara alaminya seperti itu. Tapi apakah bisa menginang saja kita andalkan dia dengan berlatih mengunyah pinang terus-menerus untuk semakin kuat tanpa dengan sikat gigi? Tidak bisa. Jadi kalau misalkan masyarakat tuh masih beberapa atau teman-teman terdekat kalian atau ada saudara yang merasa tidak perlu sikat gigi karena menginang saja itu sudah bikin giginya kuat, kalian harus kasih pengertiannya seperti itu. Kenapa menurut dokter gigi atau menurut kalian yang sudah baca-baca atau dengar video ini, menginang saja itu tidak bisa membuat gigi kuat, apalagi bilangnya bersih atau menghilangkan sakit gigi gitu. Nah itu aku tidak setuju di situ sih. Di bagian situ itu sama sekali bukan fakta. Karena ketika sudah terjadi nih suatu kerusakan lubang pada gigi, apalagi sampai menimbulkan sakit, dia tidak akan bisa sembuh dengan sendirinya. Dengan obat saja tidak bisa, apalagi dengan proses atau kegiatan mengunyah pinang. Itu menurut aku pribadi hanya menghilangkan rasa sakitnya saja. Jadi hanya bukan menghilangkan ya, mengalihkan rasa sakit giginya itu ke kegiatan mengunyah gitu, mengunyah pinang. Karena di sana mengunyah pinang itu sudah menjadi suatu tradisi, kebiasaan yang dilakukan tanpa sadar gitu. Jadi ketika mereka mengunyah, mereka juga apa ya istilahnya mengunyah pinang itu mereka teralihkan kan ke kegiatan mengunyah tersebut. Dan adiktif juga sih sebenarnya. Karena ketika mulutnya diem, ketika tidak ada pinang yang dikunyah di dalam, mereka pasti ngerasa ada yang kurang gitu kan. Jadi sudah menjadi suatu hal yang adiktif di beberapa orang. Jadi menurut aku tidak bisa kalau misalkan dia menyembuhkan sakit gigi, menghilangkan rasa sakit gigi, menurut aku pribadi tidak bisa. Begitu. Jadi penjelasan mungkin secara medis, secara singkatnya seperti itu. Terus pertanyaan berikutnya nih, ada dari Wilf Rosari. Kak, kalau mereka ke dokter gigi pada bayar atau enggak ya? Nah, karena kita ditugaskan adalah di puskesmas, di FKTP, di mana sistem pembayarannya pasti kan menggunakan BPJS gitu. Memang ada beberapa yang bisa pembayarannya umum, tapi untuk di daerah penempatanku ini, semua warga atau masyarakatnya itu sudah di cover oleh BPJS pemerintah. Jadi memang tidak ada tarikan biaya di luar tidak ada tarikan biaya untuk pelayanan kesehatan yang diberikan di puskesmas. Oh ya, ada yang tanya juga nih, Febrinda. Dalam bahasa Jawa ya, dalam bahasa Jawa ngono iso putih maneh Kak Sibung. Ini pertanyaannya adalah ketika aku share kasus giginya itu memang kecoklatan, kemerahan, hitam juga, penuh dengan noda staining gitu. Dan pertanyaannya seperti itu ya, bisa nggak kira-kira ini putih lagi? Jawabnya adalah bisa. Kalau memang penyebab pewarnaannya itu adalah ekstrinsik atau memang dari pewarnaan yang disebabkan oleh konsumsi pinang, sirih, kemudian kapur yang dikunyah jadi satu, dan juga makanan-makanan lain, teh, kopi, mungkin dia ada kebiasaan merokok. Ketika penyebabnya adalah hal-hal tersebut, itu bisa hilang ketika kita lakukan perawatan di dokter gigi. Tapi apabila ketika penyebabnya bukan dari ekstrinsik, ketika dibersihkan noda hitamnya ini masih ada nih, nah itu berarti dia bukan lagi pewarnaan yang disebabkan oleh faktor dari luar, staining yang ekstrinsik, tapi penyebabnya adalah karies gigi. Bisa juga karena karang gigi. Nah itu harus di scaling atau pengambilan karang gigi. Untuk karies gigi yang warnanya kehitaman itu tidak bisa hilang dengan pembersihan karang gigi atau alat scalingnya itu, scaler ya. Harus dilakukan pembersihan dengan menggunakan bur, seperti prosedur tambal pada umumnya. Kemudian nanti hitam-hitamnya ini dibersihkan sampai hilang, baru dilakukan penabalan. Begitu. Jadi ketika kita lihat ada warna-warna seperti itu, dicek dulu ini pewarnaannya dari mana. Memang giginya yang menyerap warna dari makanan luar, ekstrinsik, faktor ekstrinsik, atau memang dari dalam. Bisa karena gigi tersebut juga sudah mati, sarafnya sudah tidak lagi vital, atau giginya itu istilahnya sudah tidak berfungsi lah, sudah mati. Itu biasanya dia menyebabkan pewarnaan juga, tapi dari dalam, atau kita bilangnya pewarnaannya intrinsik. Nah, ketika pewarnaan intrinsik, gigi ini tidak bisa putih seperti sebelumnya.
atau putih seperti gigi pasien tersebut sebelumnya. Tapi dia harus dilakukan perawatan dulu sesuai dengan penyebabnya. Kalau memang dia karena mati saraf giginya, dia harus dilakukan perawatan namanya perawatan saluran akar. Oke, sekian pertanyaan yang bisa aku jawab Q&A session kali ini. Semoga bisa menjawab rasa penasaran kalian dan pertanyaan-pertanyaan kalian tentang Nusantara Sehat, khususnya tentang pendaftaran dan juga apa saja sih keseharian yang dilakukan oleh NS di tempat penegasannya. Semoga yang mau ikut Nusantara Sehat semakin yakin dan semakin tidak ada keraguan lah intinya untuk mendaftar Nusantara Sehat, baik yang team base atau yang individual. Sampai jumpa di video selanjutnya.